Shalom teman-teman, bertemu kembali dalam persekutuan online Remaja Pemuda GKJ Wisma Panunggal Merican. Nah, bagaimana nih kabarnya? Luar biasa ya, kalau dari Brian? Luar biasa. Luar biasa. Lius? Luar biasa. Oke, semoga teman-teman juga luar biasa, juga sehat, semangat, dan selalu bersukacita. Baik teman-teman, kita akan memulai persekutuan online ini. Untuk mengawalinya, mari kita menaikkan pujian Allah Sumber Kuatku. Dengan bertepuk tangan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu di dalam aktivitas kami hari lepas hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur Engkau boleh kumpulkan kami, anak-anak-Mu, remaja pemuda untuk mengikuti persekutuan online. Roh Kudus-Mu yang boleh hadir, Tuhan yang boleh pimpin persekutuan ini dari awal hingga akhirnya. Ampuni Tuhan jika di dalam kami bersekutu terselip dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menaikkan pujian Sampai Akhir Hidupku. Siapapun
Mas Pandu. Shalom teman-teman, kembali kita berjumpa pada persekutuan remaja pemuda GKJ BPM pada hari ini. Sebelum kita memulai persekutuan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa, atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami hingga sampai saat ini. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami, jadikanlah firman-Mu ini sebagai pelita dalam kehidupan kami Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema pada hari ini adalah berjuang demi kesetiaan. Ayat pada hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 26. Saya bacakan. Judulnya adalah berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Pada siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaanmu itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Untuk nats kali ini diambil dari Amsal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi teman-teman, kesetiaan itu selalu didasari dengan kasih. Contohnya saja,
Seorang yang setia pada tuannya karena mencintai pekerjaan yang dilakukannya. Atau seorang istri yang setia pada suaminya karena kasih yang mengikat hatinya. Begitu pula sebaliknya. Kesetiaan tidak datang dengan sendirinya, namun perlu dilatih setiap saat. Karena kesetiaan tidak dapat dibatasi oleh waktu maupun keadaan apapun. Orang bisa dikatakan setia apabila kasih orang tersebut tidak mudah pudar, meskipun dalam keadaan susah ataupun senang, baik atau buruk keadaannya. Maka dari itu, perlu adanya hubungan dekat untuk saling mengenal, memahami, dan mengerti kepribadian seseorang yang kita kasihi, agar terwujud satu kesetiaan yang kokoh. Lalu bagaimana dengan kesetiaan kita kepada Tuhan? Dikala hidup kita tidak ada masalah atau baik-baik saja, kita bisa berkata, Tuhan itu baik bagiku. Namun saat kita mengalami suatu proses yang mengharuskan kita menderita bagi Tuhan, apakah kita tetap setia melayaninya? Kadang kita ngeluh, kadang kita sambat lah, atau kita sering menyangkal Tuhan, kita sering bilang, "Loh Tuhan, ini gimana sih? Kok bisa seperti ini?" Seringnya kita seperti itu. Kesetiaan itu adalah suatu perjuangan, dan perjuangan itu sendiri membutuhkan pengorbanan. Seperti halnya seorang sahabat, itu bisa dikatakan setia apabila ia dalam keadaan susah, sedih, menderita, itu selalu ada untuk menghibur, menolong, serta menguatkan kita. Sebab seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan rela berkorban untuk sahabatnya. Bahkan dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus sendiri itu teladan pribadi yang setia. Yesus saja sampai mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Daud pun memiliki pengalaman betapa kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Seperti yang dikatakannya demikian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita mewujudkan kesetiaan itu melalui perbuatan, bukan hanya perkataan semata. Dalam keadaan apapun tetaplah setia melayani Tuhan dan lakukan kehendaknya, karena pada saatnya kelak kesetiaan tersebut akan mendatangkan upah. Jadi teman-teman harus tetap setia ya, apalagi setia sama Tuhan. Kalau kamu setia sama Tuhan, kamu minta apapun pada Tuhan, pasti Tuhan kasih. Begitu. Demikian renungan pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu sepanjang hidup kami, kesetiaan-Mu yang tidak pernah lelah menggandeng kami, membimbing kami, bahkan memberi berkat kepada kami hingga sampai saat ini. Biarlah kami selalu belajar untuk tetap setia kepadamu, pada teman-teman, kepada orang tua, agar kita bisa saling menghormati, menjaga satu sama lain. Kita bisa tetap setia untuk melayani-Mu, terutama hanya untuk Engkau saja Tuhan. Berkati untuk teman-teman kami yang saat ini sedang ada masalah atau bergumul dengan sakitnya. Engkau sendiri yang akan menjamah, Engkau yang setia menggandeng mereka, melepaskan segala permasalahan mereka. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Mas Pandu untuk firman-Nya. Kiranya bisa menjadi berkat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung persekutuan online ini. Sampai jumpa di persekutuan minggu depan.
Kita akan tutup persekutuan ini dengan menyanyikan pujian, "Dengan apa kan ku balas." Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan Yesus memberkati.